Apa yang Tony-san pinjemin padaku ternyata jauh lebih kecil dari bayanganku. Ukurannya nggak sampai 1/5 dari Kumo yang biasa aku tumpangi. Nggak ada lapisan armor dan kakinya cuma 3. Bentuknya juga simple banget. Ada 2 pegangan di samping, terus di bagian tengah ada tempat duduk yang mirip pelana. Kalau duduk di situ dan naruh kaki di pijakan, ya udah, posisi berkuda versi futuristik. Kata Tony-san, meskipun kecil, kecepatannya setara dengan versi besar. Katanya ini belum versi final, tapi tetap dikasih ke aku. Karena Kumo Mini ini cuma cukup buat 1 orang, maksimal 2 kalau maksa. Jadi Zaza dan Lulu bakal pakai prajurit mekanis yang dipinjemin Tuan Putri. Di momen inilah Lulu dan Zaza akhirnya langsung berkata kepada Cray, "Kakak, kamu beneran mau pakai Kumo itu?" Soalnya dari cara Tony-sama ngomong, ini belum jelas aman atau enggak. Cray-san ternyata lebih nekat dari yang kukira. Bisa kebayang enggak gimana perasaanku pas kamu ketiduran? Aku seriusan hampir mati. Buat bangsawan kelas 2 seperti kami semua ini nggak ada harganya. Jadi kalau Nora sama mau, dia bisa aja langsung hilangin aku. Cuma pakai 1 perintah doang. Mendengar ucapan itu, Cray pun otomatis langsung membalas. Udah santai aja, Tony-san nggak mungkin ngasih benda yang bahaya. Lagian, Nora-san juga nggak bakal ngapa-ngapain Zaza. Soalnya Zaza nggak salah apa-apa. Kemudian, Lulu pun menjawabnya lagi. Cray-san ini emang optimis, kebangetan. Serius deh, kamu harus belajar lebih peka dikit. Ini mah kebalikannya dari menghormati, malah kelewat santai. Udah gitu, kamu manggil Nora sama dan Tony sama pakai san, itu juga udah nggak sopan. Mereka itu anak raja, tapi kamu berani manggil mereka cuma pakai nama aja. Anehnya, mereka nggak marah sama sekali sama kamu. Tapi mereka malah berniat buat ngabulin semua permintaanmu. Cray sini sebenarnya siapa sih? Setelah menyaksikan dialog antara Cray dan juga para bocil ini, Cray pun kini kembali berkata, kendaraan yang digerakin pakai pikiran tuh canggih banget. Tapi ya, di dunia ini hal kayak gini bukan hal yang aneh. Aku sendiri dulu juga sempet kagok pas pertama kali pakai relik, tapi sekarang udah 5 tahun jadi hunter. Jadi, kalau cuma disuruh adaptasi pakai teknologi baru, harusnya itu adalah sesuatu yang mudah. Aku genggam pegangan kuat-kuat, terus fokus buat jalan. Ketika aku mulai tancap gas, tiba-tiba saja Kumo ini pun langsung bergerak secepat kilat. Dalam sekejap doang, aku langsung ngerasain sensasi melayang, angin nyabet ke seluruh badan, dan pemandangan di sekitar berkelebat gila-gilaan. Aku cuma bisa pegangan sekuat tenaga. Mungkin karena nggak ada pelindung, jadi lebih terasa cepat dibanding versi besar. Tidak hanya itu, karena masih pada satu kesempatan yang sama, Cray pun kini kembali berkata, area Tony tuh rame banget, bener kayak yang dia bilang. Aku bahkan sempat ngelihat orang-orang kaget dan buru-buru minggir. Otakku belum bisa memproses semua ini. Dari sekian banyak cara buat terbang yang pernah aku coba, ini jelas yang paling absurd. Bahkan, aku sendiri nggak tahu apakah Kumo kecil ini bisa belok atau enggak. Kalau bisa, gimana cara belokinnya? Pertanyaan itu baru muncul di kepalaku pas tiba-tiba ada dinding gedung di depan muka. Aku udah siap-siap nutup mata dan ngeluarin save ring buat nahan benturan. Tapi tiba-tiba tubuhku naik drastis. Begitu aku buka mata, Kumo Mini ini lagi nanjak vertikal di dinding gedung. Di momen itulah, Cray pun langsung terlihat kagum. Wah, keren banget nih. Selama nggak nabrak, udah jelas kendaraan Kumo ini jauh lebih berguna daripada relik jubah terbang milikku. Beberapa detik doang, aku udah sampai di puncak gedung. Tapi si Kumo Mini malah lanjut loncat ke udara. Namun karena Kumo Mini ini nggak punya mode terbang sama sekali, maka pada akhirnya kami pun kini seketika langsung jatuh. Kumo Mini ini nggak panik. Begitu nyentuh tanah, dia mantul beberapa kali sebelum lanjut lari kayak nggak terjadi apa-apa. Sementara itu, Lulu dan Zaza yang masih digendong sama prajurit mekanis itu terus terbang ngikutin aku dari samping. Kalau dibandingin sama si Kumo Mini ini, pastilah digendong sama robot mekanis jauh lebih nyaman buat mereka. Gara-gara itu, Lulu dan Zaza yang masih nampak sangat santai, akhirnya mereka pun langsung berkata kepada Cray. Kata orang-orang, kalau udah kerja keras, Tony sama bakal ngasih Kumo kayak gini.
yang warnanya beda itu spesial. Biasanya bahkan bangsawan pun jarang bisa punya kumo buat pribadi. Jadi itu bener-bener prestasi besar. Dan yang dikasih ke Kraisan itu malah model terbaru. Jujur aja, aku nggak tahu kenapa Tony Sama malah kasih kumo pribadinya kepada Krai. Tapi sepertinya kumo model kecil ini masih dalam tahap uji coba. Menariknya, tepat ketika Lulu dan juga Zaza sedang mencoba untuk dapat berbicara kepada Krai. Maka di saat yang bersamaan, kendaraan kumo kecil milik Krai kini justru malah berjalan semakin ngebut. Dalam hitungan detik, kumo itu berhasil ninggalin Lulu dan Zaza di belakang. Bahkan saking cepatnya, kumo kecil itu mampu menaiki puluhan gedung bertingkat yang kebetulan ada di depan jalannya. Dan secara terus-menerus, Krai diajak naik turun gedung tinggi yang ada dalam satu garis lurus. Gara-gara itu, Krai yang mulai bosan akhirnya kini langsung berpikir, yaitu gimana cara berhentiin kumo ini. Karena setelah mencoba semua fitur, ternyata ada 2 fitur penting yang sekarang sama sekali tidak ada di dalam kumo kecil ini. Yang pertama adalah fitur buat belok. Jadi gara-gara itu, kumo ini cuma bisa jalan lurus aja. Dan yang kedua adalah fitur buat bisa ngerem. Akibatnya, kumo itu jadi sama sekali tidak bisa berhenti, walaupun Krai sudah mencobanya berkali-kali. Nah, masalahnya, rute yang sekarang sedang dituju oleh Krai ternyata adalah gedung atau bangunan utama dari raja, yang artinya jika Krai saat ini tidak bisa belok dan juga ngerem, maka hanya dalam hitungan detik Krai akan masuk ke wilayah raja tanpa memiliki izin. Menyaksikan bangunan raja di depan matanya, Krai pun akhirnya mulai berkata, "Bangunan paling gede yang pernah aku lihat di kota ini. Dindingnya memantulkan cahaya matahari, terasa dingin, dan berdiri megah dalam keheningan. Area di sekitarnya kosong, nggak ada bangunan lain sama sekali. Dari sekali, lihat aja, udah jelas kalau menara ini spesial. Di sepanjang dindingnya ada deretan meriam. Di udara, burung-burung raksasa terbang berputar-putar. Dan di darat, prajurit mekanis yang jumlahnya belum pernah aku lihat sebelumnya berbaris rapi. Bahkan ada juga prajurit mekanis raksasa yang sama kayak yang ada di penjara. Penjagaannya jelas berkali-kali lipat lebih ketat dari penjara. Prajurit mekanis yang tadinya diam serempak bergerak dan mendongak ke arahku. Meriam-meriam mulai berputar dan mengarah padaku. Burung-burung besar itu langsung ngubah jalur dan terbang ke arahku. Aku langsung punya firasat buruk. Kilatan petir turun dari langit, dan kumo kecilku ini tiba-tiba saja dia pun langsung berhenti dalam gerakan yang jelas-jelas bertentangan sama hukum fisika. Dan pada detik berikutnya, aku pun kini malah menjadi terpental jauh di udara hingga tubuhku jatuh membentur tanah. Aku tergeletak di jalan dengan posisi kayak orang pasrah, sementara Lulu dan yang lain buru-buru lari ke arahku dengan wajah panik. Kayaknya sih nggak ada serangan lanjutan. Di pinggir jalan, kumo mini yang tadi aku naikin juga tergeletak tak berdaya, mirip kayak aku. Nah, di momen itulah Lulu dan juga Zaza otomatis langsung menjadi terkejut. Walaupun Krai tidak merasakan apa-apa, tapi faktanya Lulu dan juga Zaza yang sejak tadi melihat dari kejauhan justru malah bisa melihat semua kejadian buruk itu tepat di depan matanya. Intinya, hanya dalam waktu hitungan detik, Krai sudah diserang secara brutal oleh pasukan penjaga dari Menara Raja. Pertama, robot burung langsung menembakkan sinar lasernya ke arah tubuh dari Krai. Kedua, pasukan penjaga raksasa juga langsung menembakkan ratusan peluru roketnya tepat menuju ke arah tubuh dari Krai. Ketiga, ratusan tembakan turret otomatis yang terpasang pada Menara Raja tadi juga sempat menembaki tubuh dari Krai hingga mesinnya sampai berasap. Belum lagi serangan-serangan besar lainnya dari pasukan-pasukan robot mekanis yang muncul dengan senjata lengkap. Intinya, karena Krai sudah nekat kebut-kebutan dan nekat untuk dapat masuk ke dalam wilayah raja secara paksa, maka Krai pun dianggap sebagai ancaman. Gara-gara itu, ratusan pasukan penjaga akhirnya mulai menyerang tubuh dari Krai dengan sebuah tujuan untuk dapat membunuhnya. Gara-gara itulah, Lulu dan juga Zaza yang kebetulan sama sekali tidak percaya, kini mereka pun akhirnya langsung bertanya, "Kok kamu masih hidup sih?"
Harusnya kalau nyelonong masuk ke wilayah raja, kamu langsung dihabisi di tempat. Zaza dengan takut-takut ngeliat ke atas. Burung-burung mekanis raksasa masih ngegantung di udara, mandangin kami tanpa bergerak. Di sepanjang jalan, prajurit mekanis berbaris rapi, seakan ada batas tak kasat mata yang nggak boleh dilewatin. Saking penasarannya, Zaza pun kini ikut menambahkan, "Gila, kenapa setelah diserang sama mereka, kamu malah nggak terluka? Tapi, kenapa kemarin pas diserang sama Pangeran Tony pakai gas tidur, kamu malah langsung pingsan? Masa iya tubuhnya anti peluru, tapi tidak anti tidur?" Tidak hanya itu cuy, bahkan saking masih tidak percayanya, Zaza pun kembali mengulangi semua pertanyaan di atas. Tapi sekarang nadanya lebih ketakutan. "Ini nggak masuk akal. Kenapa kamu nggak langsung dieksekusi? Kenapa mereka nggak nyerang lagi? Terus, kenapa kumomu nggak berhenti sebelum masuk ke wilayah raja? Semua mesin di kod itu harusnya nggak bisa masuk ke area ini. Prajurit mekanis yang bawa kami aja langsung berhenti di batas. Krai-san, kamu sebenarnya udah ngapain?" Intinya, Zaza nampak sangat bingung. Harusnya semua mesin, nggak ada yang bisa masuk ke wilayah raja. Jadi, walaupun kumo kecil itu nggak ada rem, tapi jika udah depan pintu masuk raja, maka kumo itu pasti bisa dipaksa berhenti. Tapi ketika dinaiki Krai, kumo itu tetap memaksa masuk ke dalam, bahkan sampai memanjat menara raja. Sebelum pada akhirnya, Krai pun otomatis langsung diserang secara brutal, hingga Krai dan kumo kecil mampu terpental lagi menuju keluar area perbatasan dari menara raja ini. Yang artinya, Krai, Lulu, dan Zaza sekarang sudah berada di garis luar. Dengan begitu, pasukan robot pengawal dari raja kini akhirnya berhenti menyerang. Nah, di tengah kebingungan dari para bocil ini, Krai pun dengan santai justru malah berkata, "Ya udah, santai dulu. Mungkin ini semacam diampuni. Mereka pasti ngerti kalau aku masuk ke sini nggak sengaja. Lagian kan, titik, titik, titik." Belum sempat Krai bisa menyelesaikan kalimatnya, Zaza pun kembali memotong. Sambil geleng-geleng dan gemetar, Zaza berkata, "Krai-san, kamu salah. Kita belum keluar dari sini. Ini masih wilayah raja. Hal pertama yang diajarin pada kami itu batasan suci yang nggak boleh dimasuki. Dan disinilah kita sekarang, masih di dalam area raja." Gara-gara itu, Lulu dan Zaza kini akhirnya langsung refleks untuk bisa lari keluar area perbatas, sekitar 5 meter dari tempat mereka berdiri. Sementara itu, Krai masih jalan santai, tepat menuju ke arah kumo kecil milik Tony. Lalu sambil jalan santai juga, Krai langsung menarik keluar kumo kecil itu, tanpa sedikit pun rasa takut. Sementara itu, seluruh pasukan robot mekanis, burung robot, pasukan robot raksasa, dan juga ratusan turret otomatis. Sekarang mereka masih terus memandang tubuh dari Krai dengan niat untuk bisa menembak. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyerang. Karena kenyataannya mereka masih menunggu perintah dari raja. Singkat cerita, setelah Krai sekarang sudah berhasil keluar dengan santai dari dalam area raja, tanpa mendapatkan satupun serangan lanjutan, maka pada halaman yang berikutnya, Lulu, Zaza, dan juga Krai kini akhirnya sama-sama sepakat bahwa mulai sekarang mereka akan pulang lebih dulu menuju ke markas dari Putri Nora. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dapat laporan. Karena sekali lagi, kejadian penyerangan dari Tony kemarin ada di luar ekspektasi dari Nora. Jadi, Lulu dan Zaza harus cerita kepada Nora, serta memberikan laporannya. Mendengar hal itu, Krai pun akhirnya langsung setuju. Hingga tanpa pikir panjang, Krai pun kini langsung menggunakan handphonenya lagi, demi dapat panggil kumo besar. Lalu hanya dalam hitungan menit, mereka semua pun kini akhirnya bisa sampai tepat di depan pintu dari markas Putri Nora. Setelah sampai di dalam, kami naik ke lantai paling atas, masuk ke ruang singgasana. Di sana, Nora-san udah nunggu. Beda dari terakhir kali ini dia pakai baju merah mencolok, sama kayak pas pertama kali aku ketemu dia. Pasti ini semacam pakaian resmi. Dengan wajahnya yang tegas, dia lebih kelihatan kayak ratu daripada putri. Zaza sama Lulu langsung jatuh berlutut begitu ngelihat dia. Melihat hal itu di depan matanya, Nora pun kini langsung berkata,
Zaza, Lulu, terima kasih sudah memandunya. Dan kamu Cry, dengar-dengar kamu kena masalah saat di tempatnya Tony. Tapi itu salahmu sendiri. Jangan harap semua keluarga kerajaan selapang dada sepertiku. Mendengar ucapan itu dari Nora, Cry pun kini langsung membalas. Sebenarnya aku nggak tahu juga sih kejadiannya gimana, tapi kayaknya ada kesalahan teknis. Lagian, dibilang kena masalah juga? Enggak sih, aku emang udah ngantuk karena nggak tidur-tidur dari kemarin. Kebetulan ada aromaterapi enak, ya udah deh, aku hirup, aku nikmatin, lalu aku tidur. Aku sendiri nggak nyangka bakalan tidur 5 hari. Padahal aku cuma niat istirahat bentar gara-gara aromanya enak banget di hidungku. Tidak hanya itu, Cry pun kini kembali menambahkan, Nora, tidak perlu dipikirkan. Aku nggak peduli Tony ngapain kemarin, yang penting kan aku baik-baik saja. Nah, di momen itulah Nora yang tadinya santai, kini akhirnya mulai serius. Dimana di dalam praktiknya, Nora pun langsung berkata kepada Cry, sudah cukup basa-basinya. Rayuan dan bujukan tidak dibutuhkan dalam jalanku menuju kekuasaan. Cry Andre, aku bicara terus terang saja, bantu aku. Kalau kamu mau kerjasama, aku akan menjamin nyawa cadangan milikmu itu tetap aman. Oh iya, sampai sini Putri masih nggak tahu cuy. Kalau Cry itu punya relik cincin Severing. Jadi gara-gara itu, Nora pun sekarang malah anggap kalau Cry itu punya banyak nyawa. Padahal kenyataannya itu cuma salah paham. Cry nggak mempan diserang karena Severingnya sekarang udah di-charge. Sementara itu, setelah mendengar permintaan dari Nora barusan, Cry pun dengan wajah emoji batu kini otomatis langsung membalas. Oke, mendengar ucapan itu dari Cry, Nora pun kini malah kebingungan. Hingga di dalam dialognya, Nora pun langsung bertanya kepada Cry, hah? Kok gampang banget sih? Kenapa kamu gampang nerima permintaanku? Bukankah selama ini kamu selalu halangi aku? Dan bukankah selama ini kita adalah musuh? Musuh harusnya tidak bilang oke. Mendengar itu, Cry pun dalam hati langsung berkata, Dih, nih Putri kenapa sih? Siapa juga yang anggap musuh? Aku sih dari awal emang gak mau cari musuh. Tapi dia sendiri yang overthinking. Ya udah deh, kalau gini aku terusin aja salah pahamnya. Mumpung Nora lagi anggap aku musuh, maka aku akan kasih dia satu syarat. Kemudian, setelah berkata di dalam hati, Cry pun kini akhirnya langsung berkata, Nora, aku setuju jadi aliansimu. Tapi ada satu syarat. Nora-san tiba-tiba ketawa puas, kayak ikan yang baru ketemu air. Entah kenapa dia seneng banget kalau ada syarat, karena pada dasarnya, Nora ini putri tsundere. Dia nggak mau dapat apa-apa dengan mudah. Bahkan di dalam dialognya, Nora pun otomatis langsung bertanya, jadi, kamu mau jabatan, sumber daya, atau mungkin kamu mau salah satu relik yang kamu sebut-sebut itu? Mendengar ucapan itu dari Nora, Cry pun kini kembali membalas, tidak, bukan itu. Syaratnya gampang kok. Berhenti manggil Tuan Putri dengan sebutan cadangan. Mendengar ucapan itu dari Cry, Nora pun otomatis langsung menjadi terkejut. Hingga tanpa menunggu lama, Nora pun kini segera membalasnya. Ryu, bersambung pada hari apa belum tahu, tapi biasanya hari Kamis dan Jumat. Videonya udah selesai cuy. Sekarang gantian kalian kasih saran. Anime apa lagi yang harus dibahas? Karena udah bahas Cry terus, yang nonton makin sepi. Kalau kalian ada rekomendasi, mungkin bisa sampaikan. Kami udah upload 3 video anime baru dari kemarin. Mulai dari Lord of the Mysteries, terus ada Gachakuta, ada juga Clevates. Jadi kalau masih ada tambahan, kami akan bahas juga. Contohnya anime Isekai Busamen, terus Isekai Penyihir Air Terkuat, ada juga anime salah paham Stan Hero. Jadi cerita Stan Hero ini full isinya salah paham. Bedanya, di sini ada sedikit unsur harem dan animenya vulgar. Kalau tertarik, kami bisa langsung bahas juga sampai tamat. Karena kebetulan cerita ini ada versi manganya.